Di bagian pertama pasal 4 dalam kitab Wahyu, dibahas tentang tahta Allah kita dan tahta para 24 tua-tua. Jadi, siapa sebenarnya 24 tua-tua ini? Sekelompok saudara yang bekerja bersama saudara Seba. Apakah kamu sudah bertekad untuk menjadi salah satu dari 20 tua-tua? Harus ada tekad, loh. Mari kita baca bagian pertama pasal 4 dalam kitab Wahyu. Setelah kejadian ini, aku melihat ada sebuah pintu yang terbuka di surga. Sebelumnya, aku mendengar suara yang nyaring seperti trompet. Lalu suara itu berkata kepadaku, "Naiklah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang hendak terjadi di masa depan." Segera, aku tersentuh oleh Roh Kudus. Lihatlah, ada sebuah tahta yang ditempatkan di surga. Ada seorang yang duduk di tahta itu. Orang yang duduk di tahta itu memancarkan cahaya yang memesona, seperti cahaya dari batu giok dan rubi. Dan ada pula pelangi yang mengelilingi tahta itu, yang tampak seolah-olah batu zamrud memancarkan cahaya. Di sekeliling tahta itu terdapat 24 tua-tua. Di bawahnya, terdapat 24 tahta lagi. Duduk di bawahnya, terdapat 24 tua-tua. Mereka mengenakan jubah putih. Di kepala mereka ada mahkota emas. Saat kita membaca isi bagian ini, apakah saudara-saudara tidak merasa bahwa pusat kekuasaan alam semesta ada di sini? Bagaimana dengan yang duduk di tengah tahta, pusat alam semesta itu? Itulah anugerah kita. Anugerah kita duduk tepat di tengah-tengah tahta. Maka, ia memancarkan cahaya seperti yang dipancarkan oleh batu giok dan rubi. Cahaya yang begitu memesona. Cahayanya tampak seperti yang dipancarkan dari batu giok dan rubi. Tuhan, anugerah kita, disebut sebagai segala cahaya. Menghasilkan kilauan yang menyerupai giok, tampak kehijauan. Dengan nuansa seolah batu giok, juga bercahaya seperti rubi. Cahaya yang memukau. Duduk di tahta kemuliaan. Kemudian, di sekitar Sang Bapa, terdapat pelangi yang mengitari tahta. Seolah-olah seperti batu zamrud yang memancarkan cahaya. Begitu teringat akan hal ini, dan begitu membaca isi ini. Sebenarnya saudara Seba sudah melihat surga ketika usianya sedikit lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Mungkin tidak sampai 2,5 tahun. Dalam mimpinya, ia sudah memanjat ke surga. Di rumah saudara Seba, ada sebuah tangga yang terbuat dari bambu. Tangga itu menghubungkan langsung ke surga. Langit itu tampak dekat, ada sebuah celah di surga. Maka, tangga diletakkan di atas celah tersebut. Paman Seba berkata, "Aku kembali memanjat ke surga. Pertama, aku memanjat ke surga. Maka, aku melihat pemandangan ini. Aku melihat adegan dari kitab Wahyu ini. Aku melihat lebih dari 20 orang. Teman-teman berkumpul mengelilingi seorang kakek mulia di tengah, yang duduk di tahta kemuliaan. Ramah dan bersahabat. Lalu, saudara Seba juga termasuk salah satunya. Mungkin termasuk salah satu yang duduk di tahta. Saudara Seba adalah salah satu dari sekelompok anak-anak. Kemudian, anugerah sangat mencintai saudara Seba. Lebih dari mencintai yang lain. Apakah teman-teman yang lain seperti itu juga? Jadi, tahta ini memiliki 20. Kemudian, di sekeliling tahta ini terdapat 24 tahta. Di atasnya duduk 24 tua-tua. Mereka mengenakan jubah putih. Di kepala mereka terpasang mahkota emas. Lalu, siapakah sebenarnya 24 tua-tua ini? Saat saudara Seba menerjemahkan Alkitab, dia tidak mengerti, apakah 20 tua-tua ini adalah para nabi kuno dalam Alkitab? Ataukah 12 rasul? Ditambah dengan orang-orang lain? Bagaimanapun dipikirkan, tetap tidak dapat dipahami. Pertama-tama, sudah sangat pasti, tidak mungkin mereka adalah tokoh-tokoh dari Perjanjian Lama. Seperti Musa dalam Perjanjian Lama, Elia, Yesaya, dan yang lainnya. Dipercaya tidak mungkin duduk di tahta ini. Abraham, Ishak, Yakub juga tidak mungkin duduk di tahta para tua-tua 20. Jadi sebenarnya siapa dia? Apakah mungkin 2 rasul? Ternyata juga bukan. Kalau itu adalah 12 rasul, murid dan Yohanes pasti salah satunya. Tugas selanjutnya membuat saudara Sibodi teringat. Sebuah mimpi tangga surga ketika berumur sedikit lebih dari 2 tahun berkata roh ayah adalah saudara di zaman ini. Saudara di zaman ini bersama Sibodi memelihara saudara-saudari bersama. Ada 24 orang. Dikatakan akan duduk di tahta 24 penatua ini. Saat kita membaca sampai sini, kita berpikir di hati, apakah kita akan menerimanya? Baru-baru ini, sekitar 2 bulan yang lalu, seorang saudara Yo, dia bermimpi bekerja sama dengan saudara Sibodi dan saudari Zhao dengan sangat senang. Kerja bersama dengan bahagia. Kemudian saudara Sibodi datang berbicara dengan saudara Yo. Tentang apa? Membahas soal 24 penatua. Bertukar pikiran mengenai hal 24 penatua itu. Berarti, jika saudara Yo menang,